Setelah melewati benteng sapi, rombongan Tang Sanjang terus dihadang ribuan monster. Karena perhentian semakin dekat, Tang Sanjang memerintahkan rombongannya untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Sesampainya di sana, mereka dihadapkan dengan jurang yang terjal. Melihat ini, jiwa kekepoan Xiao Yu pun muncul. Namun, dia segera diperingatkan untuk tidak kepo dengan jurang itu. Cupat Kai pun mulai gabut dengan perjalanan ini karena tidak adanya Sun Wukong. Namun, Tang Sanjang merasakan firasat bahwa mereka akan bertemu Sun Wukong lagi. Sementara itu di Istana Langit, lonceng kematian tiba-tiba berbunyi. Guan Yuan pun merasakan firasat buruk bahwa akan ada reinkarnasi yang terjadi, dan dia menyasar pada Sun Wukong. Namun, Dewa Manta Tiga tidak percaya dengan firasat Guan Yan itu. Di sisi lain, sosok burung emas yang ternyata adalah Rulai merasakan energi yang aneh di arah selatan. Dia kemudian melacaknya dengan roda pusaka Suantian dan menemukan energi itu berada di Gunung Wagu. Sementara itu di Gunung Huaguo, terlihat seekor kera dipentungi karena melanggar aturan Bairan. Bairan pun berpesan, jika tidak ingin menjadi samsak tinju, maka semua kera yang ada di gunung ini harus mengikuti aturan sesatnya. Anak buah Bairan kemudian membawakan seorang bocil untuk dimakan kera alim itu. Namun, kera alim itu berpegang teguh pada ajaran Wukong dan tidak tega memakan bocil itu. Melihat kera alim ini tetap menentangnya dan mengikuti ajaran kadaluarsa Sun Wukong, Bairan sangat marah semarah-marahnya. Namun, amarah Bairan ini tidak membuat kera alim itu gentar. Dia kemudian melemparkan sebongkah batu kepada Bairan sebagai bentuk perlawanannya. Dan tiba-tiba, ketika Bairan akan menghabisi kera alim itu, getaran dahsyat terasa di gunung ini diikuti dengan kemunculan batu meteor. Bairan pun merasa kepo dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa batu itu. Setelah diselidiki, anak buahnya itu memberitahu Bairan bahwa ini hanya batu biasa. Tapi bohonglah, batu itu kemudian memancarkan cahaya dan pecah menjadi bongkahan. Itu memunculkan seekor kera bocil yang merasa linglung. Ketika kera bocil itu merasa linglung, bola-bola cahaya kuning tiba-tiba muncul. Merasakan bola-bola ini adalah semua ingatannya, dia langsung menyerapnya dan dia langsung teringat bahwa dia adalah Raja Kera Sun Wukong. Melihat kemunculan Sun Wukong, Bairan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Namun, ketika anak buah Bairan menyerang Sun Wukong, itu memancing kemarahannya. Mengetahui bahwa kera bocil ini adalah Sun Wukong, Bairan biasa aja dan langsung menanduknya. Setelah tersungkur oleh serangan Sun Wukong, Bairan mengungkapkan kepada Sun Wukong bahwa dia sebenarnya adalah pengagumnya. Namun, rasa sakit hati muncul di jiwanya karena Sun Wukong tak kunjung kembali setelah pergi ke alam surga. Ini menyebabkannya kehilangan akal sehat dan berniat menghabisinya untuk menggantikannya sebagai raja. Setelah baku hantam itu, Sun Wukong memperingatkan Bairan untuk tidak menyimpang dengan ajaran yang diberikannya. Namun, Bairan tidak terima dengan peringatan Sun Wukong dan tetap akan menggantikannya sebagai raja. Maka dari itu, dia langsung menyerangnya lagi. Setelah menghabisi Bairan, Sun Wukong berubah lagi menjadi kera bocil dan dia juga merasa aneh dengan perubahan di gunung ini. Tepat ketika ia merasa aneh dengan semua ini, Rulai tiba-tiba datang di hadapannya. Rulai kemudian meminta Wukong untuk membantunya. Namun, Wukong sama sekali tidak tertarik untuk membantunya. Melihat Wukong tidak tertarik untuk membantunya, Rulai menjelaskan bahwa bantuan ini berkaitan dengan Tang Sanjang. Mendengar bahwa bantuan ini berkaitan dengan gurunya, Wukong akhirnya tertarik. Melihat Wukong yang tertarik,
Rulai kemudian mengajaknya menuju kerajaan Asura. Jadi, bagaimana perjalanan Su Wukong selanjutnya ya? Apakah dia bertemu dengan Raja Asura? Ya, hai, kita tunggu aja di part selanjutnya. Bye-bye.